warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan tema, judul, dan kerangka karangan. Itu tema. Tema adalah bagian tidak tampak suatu ide pokok atau konsep pikiran tentang suatu hal, salah satunya dalam bentuk suatu tulisan. Pada setiap tulisan pastilah mempunyai sebuah tema, karena dalam sebuah penulisan dianjurkan harus memikirkan tema apa yang akan dibuat. Dalam penulisan cerpen, puisi, novel, karya tulis, dan berbagai macam jenis tulisan haruslah memiliki sebuah tema. Pada karya sastra, tema itu gagasan atau makna dasar umum yang menopang sebuah karya sastra sebagai struktur semantis dan bersifat abstrak yang secara berulang-ulang dimunculkan lewat motif dan biasanya dilakukan secara implisit. Tema biasa berupa persoalan moral, etika, agama, sosial, budaya, teknologi, tradisi yang terikat erat dengan masalah kehidupan. Secara umum, tema yaitu pikiran utama dari sebuah teks, novel, cerita, atau karya sastra. Beberapa pengertian tema menurut para ahli. Yang pertama, menurut Tarigan, tema yaitu pandangan hidup yang tertentu atau perasaan tertentu mengenai kehidupan atau rangkaian nilai-nilai tertentu yang membentuk atau membangun dasar atau gagasan utama dari suatu karya sastra. Yang kedua, menurut Aminuddin, tema yaitu ide yang mendasari suatu cerita sehingga berperan sebagai pangkal tolak pengarang dalam memaparkan karya fiksi yang diciptanya. Yang ketiga, menurut Luciana, yaitu dasar atau makna sebuah cerita. Tema adalah pandangan hidup tertentu atau perasaan tertentu yang membentuk atau membangun dasar gagasan utama suatu karya sastra. Dan semua fiksi harus mempunyai dasar atau tema yang merupakan sasaran tujuan. Secara umum, tema terbagi menjadi 5. Yang pertama, tema jasmania. Itu tema yang cenderung berkaitan dan berfokus dengan keadaan jasmani seseorang. Tema jenis ini terfokus pada kenyataan diri manusia sebagai molekul, zat, jasad, perasaan, dan tubuh manusia lainnya, seperti percintaan, persahabatan, dan lain-lain. Dan yang kedua, tema organik. Tema organik itu sebuah tema yang berhubungan dengan moral karena kelompok tema ini mencakup hal-hal yang berhubungan dengan moral manusia, seperti tentang hubungan antara manusia atau antara pria dan wanita, dan hubungan antara manusia lainnya. Yang ketiga, tema sosial. Tema sosial itu tema yang berkaitan dengan berbagai hal yang sangat erat dengan bidang sosial. Hal ini meliputi hal-hal yang berada di luar masalah pribadi, yakni masalah yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Misalnya hubungan antara masyarakat di lingkungan, masalah politik, pendidikan, dan propaganda, yang intinya berhubungan dengan sosial. Yang keempat, tema egoik. Itu tema yang berhubungan dengan sifat ego manusia. Pada tema ini biasanya dapat diketahui jika pengarang menonjolkan tema yang berbentuk cerita seperti keserakahan atau ketamakan. Dan yang kelima, tema ketuhanan. Itu tema yang berkaitan dengan kondisi dan situasi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hal ini dapat berhubungan erat dengan kekuasaan Tuhan yang terlihat pada setiap kegiatan manusia. Tema seperti ini biasanya dapat kita ketahui jika dalam satu cerita menonjolkan berbagai macam hal-hal yang berhubungan dengan magis, misalnya seperti kematian, keajaiban kesembuhan, rezeki yang melimpah, dan lain-lain. Selanjutnya, tema dibagi menjadi 2 contoh. Yang pertama, tema pendek yang berupa kata atau frasa. Contohnya
seperti percintaan, perjuangan, persahabatan, dan lain-lain. Dan yang kedua, tema panjang, yang berupa kalimat sebagai contoh. Misalnya, dengan semangat belajar kita akan meraih kesuksesan, atau melalui pengkaderan ini kita lahirkan generasi yang unggul. Selanjutnya, bahas tentang judul. Judul itu perincian atau penjabaran singkat dari topik suatu puisi. Judul lebih spesifik dibandingkan tema. Judul biasanya bersifat sebagai identitas atau cerminan dari keseluruhan puisi. Fungsi dari judul itu digunakan sebagai acuan, maka judul adalah bentuk spesifik dari acuan tersebut. Judul lebih mengarah pada salah satu titik pokok dalam puisi. Dalam karya sastra puisi, judul yang efektif adalah judul yang memberi kesan penasaran pada pembaca terhadap isi puisi secara keseluruhan. Dalam sebuah karya fiksi atau non-fiksi, tema atau judul adalah bagian terpenting untuk memulai penggambaran kata, tak terkecuali pada tulisan puisi. Sebab tema digunakan sebagai acuan, maka judul adalah bentuk spesifik dari acuan tersebut. Judul lebih mengarah pada salah satu titik dalam puisi. Dalam karya sastra puisi, judul yang efektif adalah judul yang memberi kesan penasaran kepada pembaca terhadap isi puisi secara keseluruhan. Selanjutnya, kerangka karangan. Kerangka karangan yaitu rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Kerangka karangan merupakan suatu rencana kerja yang menurut garis-garis besar dari suatu karangan atau tulisan yang akan ditulis atau dibahas. Susunan sistematis dari pikiran-pikiran utama dan pikiran-pikiran penjelas yang akan menjadi pokok tulisan, atau dapat juga didefinisikan sebagai suatu metode dalam pembuatan karangan yang mana topiknya dipecah ke dalam sub-sub topik dan mungkin dipecah lagi ke dalam sub-sub topik yang lebih terperinci. Manfaat dari kerangka karangan itu akan membantu setiap penulis untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu dilakukan. Terdapat 6 fungsi dari kerangka karangan. Yang pertama, memudahkan pengendalian variabel. Yang kedua, memperlihatkan pokok bahasan, sub-sub bahasan karangan, dan memberi kemungkinan perluasan bahasan tersebut sehingga kemungkinan penulis menciptakan suasana kreatif sesuai dengan variasi yang diinginkan. Yang ketiga, mencegah pembahasan keluar dari sasaran yang sudah dirumuskan dalam topik, judul, masalah, tujuan, dan kalimat tesis. Yang keempat, memudahkan penulis menyusun karangan secara menyeluruh. Kelima, mencegah ketidaklengkapan bahasa. Dan yang keenam, mencegah pengulangan pembahasan ide. Kriteria kerangka karangan. Untuk menyusun kerangka karangan yang baik, penulis perlu memperhatikan kriteria tersebut. Pertama, menggunakan bentuk karangan standar. Yang kedua, menggunakan inden atau liurus secara konsisten dan tidak mengombinasikan bentuk-bentuk tersebut secara bersamaan dalam sebuah kerangka karangan. Yang ketiga, menggunakan pemoran secara konsisten atau angka desimal, angka Romawi, kombinasi angka Romawi, huruf, dan angka Arab. Keempat, setiap judul bab diberi nomor secara konsisten. Yang kelima, setiap subbab diberi nomor secara konsisten. Yang keenam, setiap unsur subbab diberi nomor secara konsisten. Ketujuh, setiap detail unsur diberi nomor secara konsisten. 8. Penomoran tidak lebih 4 angka atau digit. Dan yang ke-9, kerangka karangan tidak sama dengan daftar isi. Penjelasan saya sekian dan terima kasih.